Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti warta berita PTS tanggal 21 Januari. Masa udara dingin kontinental telah tiba. Diprediksi suhu terendah mulai hari ini hingga Jumat pagi. Suhu dataran terbuka wilayah utara Kinmen dan Matsu berpotensi turun hingga 8 derajat. CWA menyatakan kekuatan masa udara dingin kali ini lebih kuat banding sebelumnya, sehingga garis batas salju lebih rendah dan volume salju lebih banyak. Suhu di wilayah utara Tainan dan Yilan turun hingga 12 derajat pada hari Rabu, dengan suhu terendah di Tongyin, Kabupaten Lianjiang, hanya 7,3 derajat. Sedangkan Kukeng di Yinlin mencapai 8,9 derajat. Ximen di New Taipei 9,2 derajat. Puncak suhu terendah terjadi mulai pagi ini hingga Jumat pagi. Sementara di dataran terbuka utara serta wilayah Kinmen dan Matsu, suhu malam hari kemungkinan anjlok hingga 8 derajat. 而其他地方的话，温度呢也是比较偏低，在中南部的内陆近山区也可能会有10度左右的低温发生。 Masa udara dingin kontinental ini lebih kuat dari yang diperkirakan, menyebabkan garis salju direvisi ke bawah. Area curah hujan meluas dan curah salju lebih banyak dari perkiraan semula. Ada kemungkinan salju akan turun atau terjadi pembentukan lapisan es di pegunungan pada ketinggian 2.000 meter di Taiwan Utara dan Yilan, serta pada ketinggian 3.000 meter di Taiwan Sentral dan Hualien. 下雪的范围可能还会再更加的扩大。那第二个，下雪的量会比原先的预估还要来得多。 Suhu dingin akan berlanjut dan mulai naik secara signifikan pada hari Sabtu. Namun suhu akan kembali turun pada Selasa pekan depan. Cuaca dingin juga menyebabkan peningkatan kasus flu. Pada minggu kedua 2026, jumlah pasien gejala flu rawat jalan dan gejala darurat melampaui 100.000 orang, dengan mayoritas lansia di atas 65 tahun dengan riwayat penyakit kronis. Menjelang liburan Imlek, warga yang memenuhi syarat diimbau untuk melakukan vaksinasi. Hujan salju abnormal melanda semenanjung Kamchatka di timur jauh Rusia sejak awal musim dingin tahun lalu. Tanggal 20, kawasan ini dilanda badai salju terparah dalam 60 tahun terakhir. Pakar menyatakan gelombang dingin kuat pada musim dingin ini diduga berkaitan dengan perubahan iklim yang memengaruhi pola aliran udara Arktik. Di ibu kota setempat, salju menumpuk lebih dari satu lantai. Ini merupakan hujan salju terparah di semenanjung Kamchatka dalam 60 tahun terakhir. Badan Meteorologi menyatakan masa udara dingin yang melanda Asia dan Eropa ini diduga terkait dengan perubahan iklim yang memengaruhi aliran udara Arktik dan telah berdampak pada transportasi, melumpuhkan layanan publik di timur jauh Rusia, serta mengakibatkan penutupan jalan di Tiongkok dan penundaan penerbangan di Jepang. Pihak otoritas memperingatkan risiko longsor salju saat suhu naik. Hujan salju diprediksi berlanjut hingga tanggal 26 Januari. Menjelang Imlek, banyak warga mulai membersihkan rumah dan memilah obat kadaluarsa. FDA mengingatkan obat umum boleh dibuang di tempat sampah, namun 5 jenis obat khusus seperti antiseptik, antibiotik dilarang dibuang sembarangan dan harus dikembalikan ke klinik atau apotek untuk didaur ulang. Banyak orang membuang obat yang sudah kedaluarsa atau belum habis diminum pada saat membersihkan rumah menjelang tahun baru Imlek. Namun 5 jenis obat khusus seperti obat suntik, obat anti tumor, antibiotik, obat hormon, dan obat yang dikontrol harus dikembalikan ke lembaga medis atau apotek untuk didaur ulang. Obat biasa boleh dibuang ke tong sampah, namun obat cair tidak boleh langsung dituang ke toilet atau wastafel. Sebaiknya diserap dulu dengan pasir atau kertas koran, lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik sebelum dibuang, guna mencegah pencemaran lingkungan. 眼药水的话，我们就可以建议可以直接丢弃。其他像是优点消毒药水的话，其实就是它比较大的罐装的，其实我们还是可以建议把它放在夹链袋，然后加上吸水物质去做把它丢弃。 Banyak orang memilih suplemen kesehatan sebagai hadiah pada saat Imlek. Namun pasien penyakit kronis perlu memerhatikan interaksi obat. Misalnya obat pencernaan dan antibiotik harus diminum dengan jeda 2 jam guna mencegah gangguan penyerapan antibiotik. Obat penurun kolesterol tidak boleh dikonsumsi bersamaan dengan produk ragi merah karena bisa meningkatkan resiko rhabdomyolysis. Sedangkan obat antikoagulan tidak boleh dikonsumsi bersamaan dengan jamur lince dan ginkgo biloba. 因为灵芝跟银杏呢也会增加这个抗凝血的一个作用，所以2个抗凝血的一个作用加在一起的话，可能就会增加出血的风险。 Berhubung liburan Imlek tahun ini berlangsung selama 9 hari,
Pasien penyakit kronis yang rutin mengonsumsi obat diimbau untuk tidak berhenti minum obat secara mandiri. Jika persediaan obat akan habis selama liburan, pasien sebaiknya mengambil obat lebih awal sebelum libur. Warga juga disarankan menghindari makan berlebihan dan begadang agar tetap sehat selama perayaan Imlek. Kemarin CWA mengeluarkan peringatan indeks gangguan medan magnet bumi meningkat. Diperkirakan akan mencapai tingkat badai geomagnetik kuat berdurasi 36 jam. Dalam rentang waktu ini telah muncul gangguan akurasi lokasi GPS di ponsel dan kondisi tubuh manusia juga akan terdampak. Saat berkendara di jalan lurus, posisi peta digital di ponsel berputar 90 derajat, menunjuk ke arah berlawanan. Siaran radio di dalam mobil terdengar buram. Bahkan suara beberapa stasiun sama sekali tidak jelas. Jika Anda mengalami kondisi serupa sejak tanggal 20 subuh, mungkin bukan karena kerusakan perangkat, melainkan dampak badai magnetik matahari. Terpengaruh aktivitas zona aktif di permukaan matahari. Terjadi suar matahari berdurasi lama pada tanggal 19 Januari, disertai lontaran massa korona signifikan yang melintasi lingkungan antariksa dekat bumi pada 20 Januari subuh, menyebabkan medan magnet bumi terdampak langsung dengan tingkat gangguan geomagnetik mencapai level ekstrim. 这几天有同号在使用无线电的时候，发现传播的距离变短了。远一点的国家，可能欧洲的国家就会受到干扰。其他主要会影响到我们的自主神经系统，就是所谓自律神经。精神方面可能会有些人会发现会比较容易觉得不安。 Badai geomagnetik menyebabkan guncangan hebat pada lingkungan elektromagnetik di sekitar bumi. Gelombang radio frekuensi tinggi dan rendah terganggu. Sistem navigasi dan penentuan posisi satelit tidak akurat. Serta arus induksi geomagnetik juga beresiko memicu ketidakstabilan tegangan listrik. Badai geomagnetik terutama memengaruhi sistem tenaga listrik di wilayah lintang tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, ketika dilanda badai geomagnetik, sistem tenaga listrik di Taiwan tetap normal, tidak terganggu. Didorong lonjakan peluang bisnis AI, kinerja pesanan ekspor Taiwan tahun lalu mencatat performa gemilang. MOEA menyatakan total pesanan ekspor sepanjang tahun mencapai 743,7 miliar dolar Amerika, mencatat rekor tertinggi dalam sejarah. MOEA menyatakan pesanan ekspor yang tumbuh kuat saat ini terkonsentrasi pada sektor TIK dan produk elektronik, mendorong tingginya permintaan aplikasi AI, komputasi berkinerja tinggi, dan layanan data cloud. Sementara itu, sejumlah industri tradisional seperti logam dasar serta produk plastik dan karet terdampak persaingan global dan melemahnya permintaan, sehingga pesanan menurun. MOEA memprediksi nilai pesanan ekspor Januari tahun ini berpeluang menjadi 72 miliar dolar Amerika. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.